Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Akila dan saya Nazwa. Kami dari SMA Semesta Semarang. Hari ini kami akan membawakan hasil penelitian kami yang berjudul Wyckoff Water Hyacinth and Coconut Fiber Nanofiltration Straw. Pembuatan nanofiltration straw berbasis karbon aktif dari sabut kelapa dan eceng gondok untuk mengatasi kontaminasi besi pada air rumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa air merupakan salah satu elemen yang penting pada tubuh kita. Sayangnya, beberapa wilayah di Indonesia masih menggunakan air yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Contohnya, di Dusun Kepoh Gunung Pati, Semarang, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari berwarna kuning dan berbau. Setelah kami lakukan uji pendahuluan, diketahui bahwa air tersebut mengandung besi. Sedangkan, air yang mengandung besi dapat mengganggu kesehatan pada tubuh kita dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kontaminasi besi pada air adalah dengan teknik penyerapan atau adsorpsi, yaitu proses akumulasi adsorbat oleh adsorben. Pada penelitian ini, kami memanfaatkan karbon aktif dari limbah sabut kelapa dan eceng gondok. Sebab sabut kelapa mengandung lignin, selulosa, dan hemiselulosa, sedangkan eceng gondok dapat membentuk fitokeratin, senyawa peptida yang dapat mengikat ion logam dalam jumlah yang besar. Selain itu, kami menggunakan sabut kelapa dan eceng gondok karena ketersediaannya yang melimpah di lingkungan, dan hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti eutrofikasi. Selanjutnya, kami menggunakan karbon aktif dengan skala nano untuk meningkatkan efektivitas adsorpsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana karakteristik dan efektivitas nanokarbon dari eceng gondok dan sabut kelapa, dan bagaimana desain nanofiltration straw berbasis nanokarbon tersebut. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat kami kemukakan tujuan penelitian kami, yaitu untuk mengetahui informasi tentang karakteristik dan juga efektivitas adsorpsi dari nanokarbon sabut kelapa dan eceng gondok, kemudian untuk mendesain alat filtrasi sederhana. Kemudian adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah kami membuat nanokarbon dari limbah sabut kelapa dan limbah eceng gondok menggunakan microwave dan menggilingnya hingga menjadi skala nano. Tahap kedua adalah penentuan kapasitas absorpsi maksimum kedua nanokarbon tersebut terhadap ion besi. Dan yang ketiga adalah karakterisasi nanokarbon dari sabut kelapa dan eceng gondok menggunakan spektrofotometer inframerah. Dan yang terakhir adalah mendesain Wyckoff. Selanjutnya adalah hasil dan analisis dari penelitian kami. Yang pertama adalah karakterisasi dari nanokarbon sabut kelapa dan eceng gondok. Untuk sabut kelapa sendiri terdiri dari kristal, serat, dan juga filamen. Sedangkan untuk eceng gondok terdiri dari serat dan filamen. Untuk gugus fungsi dari kedua karbon tersebut, ada gugus fungsi CH, CO, dan juga OH. Dan terjadi interaksi elektrostatik antara gugus CO dan juga ion logam besi, sehingga ion logam besi terikat pada karbon. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, diketahui bahwa nanokarbon dari eceng gondok dan sabut kelapa memiliki ukuran berkisar 2 hingga 3000 nanometer yang dapat bekerja di waktu 60 menit dengan rasio karbon sabut kelapa lebih tinggi, yaitu 7:3, karena dapat menyerap 95 hingga 97% besi dalam air. Selanjutnya adalah produk kami, yaitu Wyckoff. Produk Wyckoff terbuat dari pipa yang dilengkapi dengan penutup di bagian atas dan bawahnya. Dan penutup di bagian atas akan terhubung oleh selang yang akan dihubungkan ke pompa air. Kemudian di dalamnya diletakkan karbon dari sabut kelapa dan eceng gondok dengan rasio 7:3 yang akan dimasukkan ke dalam kantung teh. Kemudian di atas dan bawah kantung teh tersebut akan dilapisi oleh kapas. Selanjutnya, pengujian menggunakan KSCN dan H2SO4. Sampel air yang kami ambil dari Dusun Kepoh Gunung Pati terbukti mengandung besi sebab adanya perubahan warna menjadi kekuningan. Namun setelah kami filtrasi menggunakan Wyckoff, tidak ada lagi kandungan besi pada sampel air. Kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, karakteristik morfologis, gugus fungsi, dan juga ukuran partikel menunjukkan bahwa nanokarbon mampu untuk menyerap lebih banyak besi dalam air. Dan yang kedua adalah efektivitas adsorpsi dari karbon adalah dalam rasio 7:3. Dan yang terakhir, desain Wyckoff mampu untuk mengurangi kadar besi dalam air. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah pada aplikasi skala besar, penting untuk memperhatikan pemilihan pompa, pipa, dan modifikasi penggunaan kapas agar Wyckoff bekerja lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya Akila. Dan saya Nazwa, because water is life. So don't forget to maintain our life. Wyckoff? Why not? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.